Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang psikopat yang membunuh 42 wanita dan meminum air liurnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Oke? Langsung saja, inilah video yang akan membuat kalian ketakutan. Oke teman-teman, jadi nama psikopatnya adalah Ahmad Suraji. Lahir tanggal 10 Januari 1949, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama aslinya ialah Nasib dan kerap dipanggil Nasib Kelewang karena sering mencuri lembu menggunakan kelewang. Hingga akhirnya dipenjara. Karena bebas dari penjara, baru Nasib menyandang nama Ahmad Suraji. Dirinya kemudian mendapatkan julukan baru Datuk setelah ia menikahi 3 wanita kakak beradik kandung. Anjay, ngeri juga nih orang. Dan tinggal serumah dengan mereka hingga dikaruniai 9 orang anak. Kegilaannya dimulai pada tahun 1986. Suatu malam saat Sudraji tidur, ia bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dalam mimpi tersebut, ayahnya yang dulu berprofesi sebagai dukun mewariskan sebuah ilmu kesaktian kepadanya. Oh, jadi inilah dukun-dukun ya. Namun ada syarat untuk menguasai ilmu ini. Sudraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Bukan hanya itu, ia juga harus melakukan ritual meminum air liur korbannya yang hendak ditumbalkan. Ya Allah, astagfirullah. Sudraji yang sejak usia 12 tahun sangat terobsesi dengan ilmu perdukunan, kemudian menggunakan kedok sebagai dukun AS Ahmad Sudraji untuk memperluas aksinya. Sudraji kemudian segera melaksanakan syarat tersebut walau awalnya bimbang. Ini nih, dukun-dukun nih. Satu persatu wanita ditumbalkan oleh Sudraji, dibunuh secara keji. Cara membunuhnya pun beragam, tapi yang pasti ia selalu melakukan ritual menjijikan sebelum menghabisi nyawa korbannya dengan meminum air liur dan memperleti harta benda mereka. Jadi kalung-kalung emas, kalung apa semua yang dibawa ternyata diambil juga. 11 tahun sudah Sudraji melakukan kegilaan biadab itu dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya dari masyarakat maupun pihak berwajib. Sehingga akhirnya tibalah suatu sore di tanggal 27 April 1997. Desa Sei Semayang, Deli Serdang, tempat Sudraji tinggal, mendadak gempar ketika ditemukan sosok mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Warga kemudian berbondong-bondong datang untuk melihat mayat siapakah itu. Keadaan semakin memanas ketika ada seorang wanita desa bernama Sri Kamala Dewi, umur 21, hilang sejak 3 hari terakhir. Mendapati kasus tersebut, kepolisian Mapolsek Sungai segera menerjunkan para aparatnya untuk mengendus apa, siapa, dan bagaimana mayat Dewi bisa sampai di situ. Sebelum menghilang, Dewi sempat dikabarkan bertengkar dengan suaminya. Jadi warga menuduh suaminya yang membunuh istrinya ya, karena kan kedapatan sedang bertengkar ya teman-teman, terus tiba-tiba meninggal kan.
Polisi lantas menahan sementara Tumin. Tumin ini adalah suaminya dari yang meninggal ini, teman-teman, untuk dimintai keterangan. Polisi tidak serta-merta langsung menetapkan Tumin sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan karena beberapa tahun sebelumnya pernah ditemukan juga mayat wanita di ladang tebu. Kasus sempat dihentikan karena tidak adanya bukti. Akan tetapi secercah titik terang datang ketika seorang warga desa bernama Andreas berujar dirinya mengantarkan Dewi ke rumah dukun Ahmad Sudraji untuk berkonsultasi di hari menghilangnya wanita itu. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan itu dan mendatangi rumah Sudraji untuk menanyainya perihal Dewi. Sudraji mengakui bahwa Dewi memang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi dan selepas maghrib wanita itu pulang ke rumah. Tak cukup bukti untuk menangkap Sudraji, kasus dihentikan. Polisi tak menyerah, satu persatu laporan orang hilang mereka dalami beberapa tahun terakhir. Nyatanya banyak orang dilaporkan hilang dan kebanyakan pasien Sudraji. Jadi kebanyakan yang hilang ini adalah pasien Sudraji ya, teman-teman. Jadi Sudraji ini adalah dukun. Jadi Sudraji ini dia membunuh 42 wanita dengan gampangnya buat agar dia mendapatkan kesaktian. Nah, inilah dukun-dukun ya. Ya, buat teman-teman janganlah percaya dengan dukun-dukun ya, teman-teman. Karena dukun itu kayak kata Abang Marcel Radevel tuh, dukun itu cuma 2. Kalau nggak bohong cabul. Ya kayak gini lah. Ya kan? Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita tentang psikopat yang membunuh 42 wanita ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda dihantui.